Halo, perkenalkan nama saya Magnus Ferdinand Miguel Kosa Jimenez, NIM 25010173. Nah, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu soal 1. Nah, di sini ada aplikasi turunan atau optimasi kapasitas. Saya bacakan ini dulu. Sebuah perusahaan logistik yang ingin membuat tabung silinder tertutup dengan volume tetap V sama dengan 500 pi cm pangkat 3 jika jari-jari tabung L cm dan tinggi H cm. Luas permukaan tabung didefinisikan sebagai S buka kurung L tutup kurung dan sama dengan 2 pi L pangkat 2 plus 2 pi LH dengan syarat volume PL pangkat 2 H sama dengan 500 pi. Nah, ini pertanyaannya, yaitu nomor 1, nyatakan H sebagai fungsi R, lalu tuliskan S R dalam satu variabel R. Oke, nomor 2, gunakan turunan untuk menentukan R yang membuat S R minimum. Nah, nomor 3, tentukan H dan luas permukaan minimum yang diperoleh. Kita lanjut ke soal 2 ya. Soal 2 ini ada aplikasi integral parsial atau akumulasi massa dari laju aliran. Saya bacakan dulu. Sebuah tangki diisi cairan dengan laju aliran massa dalam kilogram dan atau menit pada waktu T menit. Ini formnya atau MT sama dengan T pangkat 2 plus 1 I pangkat 0,3T. Total massa cairan yang masuk ke tangki dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 4 menit. Nah, ini formnya atau bahasa Portugis formula. Pertanyaannya nomor 1, hitung M 40 buka kurung T pangkat 2 plus 1 tutup kurung R 0,3T menggunakan integral parsial, boleh lebih dari sekali. Oke, nomor 2, jelaskan makna nilai M yang diperoleh dalam konteks massa total yang masuk ke tangki. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada latar belakang. Ini latar belakang soal nomor 1 ya. Saya bacakan. Kita di sini mau bikin tabung tertutup dengan volume tetap 500 pi cm pangkat 3. Dan kita mau cari ukuran jari-jari L dan tinggi H-nya yang bikin luas permukaan paling kecil biar kayak hemat bahan. Nah, kita langsung ke slide berikutnya, yaitu ini jawaban soal nomor 1 bagian yang pertama, yang pertanyaannya menyatakan H sebagai fungsi R. Coba kita cek. Nah, di sini nyatakan H sebagai fungsi R, lalu tuliskan SR dari satu variabel. Nah, jawabannya kita nomor 1 menyatakan H sebagai fungsi R. Nah, kita ketahui bahwa volume tabung tetap V sama dengan 500 pi cm pangkat 3 dari syarat volume tersebut. Nah, di sini. Nah, ya, di sini. Nah, tersebut. Oke, kita tulis di sini. Nah, kita bagi kedua luas dengan pi. Nah, dibagi jadi ini ya, L pangkat 2 H
sama dengan 500. Oke. Maka tinggi H dapat dinyatakan sebagai fungsi L. Nah, sebagai berikut ini. H sama dengan 500 per L pangkat 2. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu nomor 2, masih soal 1, menuliskan S L dalam satu variabel L. Oke. Rumus luas permukaan dalam bentuk adalah ini. Kita substitusikan nilai H hanya 500 per 2 L pangkat 2 ke dalam rumus luas permukaan. Nah, dapatnya ini kita udah gabungin, jadi kita sederhanakan keduanya. Nah, kita sederhanakan jadi kayak gini, 2πL kali 500 per L pangkat 2 plus 1000 pi per L. Nah, 1000 ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. 500 plus 500 dapatnya 1000. Nah, 1000-nya kita turun ke sini. Nah, sehingga fungsi luas permukaan dalam satu variabel L adalah S L sama dengan 2 pi L pangkat 2 plus 1000 pi per L. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu slide ini masih jawaban soal nomor 1 tapi yang bagian 2. Menyatakan bahwa menentukan nilai R yang membuat S R minim. Nah, untuk mencari nilai R yang membuat luas permukaan S R minim, kita harus mencari titik stasionernya melalui langkah-langkah berikut ini. Langkah 1, mencari turunan pertama S1 kurung R dan tutup kurung berdasarkan fungsi yang telah disederhanakan sebelumnya. Oke. Nah, ini fungsi yang disederhanakan sebelumnya. Lalu kita gunakan aturan turunan D per dr kurung R pangkat N tutup kurung sama dengan NR pangkat N plus O min 1. Nah, S1 buka kurung R tutup kurung, kita dapatnya ini. Kita masuk ke langkah berikutnya ya, langkah 2. Kita menentukan nilai R dengan syarat stasioner. S1 buka kurung R tutup kurung sama dengan 0. Nah, ini S1 nya. Lalu kita sederhanakan dengan membagikan kedua luas dengan 4pi. Nah, ini udah disederhanakan dengan membagi kedua luasnya ya. Kita udah disederhanakan. Nah, langkah berikutnya kita uji turunan kedua untuk membuktikan nilai minimum. Kita cari dulu S titik keduanya ya, S1 2 per R dari fungsi S1 ini buka kurung R tutup kurung per 4 pi R min 1000 pi R pangkat min 2. Nah, udah kita dapatkan ini karena nilai R jari-jari harus selalu positif. R 0, maka nilai S.2 dipastikan positif berdasarkan aturan kalkulus. Jika turunan kedua positif, maka titik tersebut adalah titik minim. Nah, udah benar. Kita masuk ke jawaban soal 1 yang bagian 3 ya, dan menghitung tinggi atau H berdasarkan hubungan yang telah ditemukan sebelumnya. Ini form H-nya atau rumus tinggi. Nah, karena kita sudah tahu bahwa langkah sebelumnya R pangkat 3 yaitu 250. Nah, maka R2 yaitu
250 per R. Nah, kita substitusikan ke permasalahan persamaan H. Nah, yang ini udah kita substitusikan ke permasalahan H. Nah, kita substitusikan nilai R-nya lagi biar kita dapat menghitung tingginya. Nah, ini udah disubstitusikan. Nah, terus tingginya berapa? Nah, tingginya yaitu 12,6 cm. Begitu teman-teman. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu kita disuruh menghitung luas permukaan minum. Buka kurung S min tutup kurung ya. Nah, cara untuk menghitung permukaan minum, kita substitusikan nilai R ke dalam fungsi S buka kurung R tutup kurung. Nah, ini udah diketahui ya, nilai R ya yang mana dan nilai S R nya yang mana. Kita substitusikan atau kita samain. Nah, suku pertama yaitu ini. Oke, dan suku kedua yaitu dapatnya ini. Nah, untuk menyederhanakan suku kedua dan suku pertama, kita rasionalkan penyebutnya. Nah, ini adalah penyebutnya. Nah, selanjutnya kita totalin luas permukaan minimnya. Kita dapatnya adalah ini. Nah, lalu hasilnya berapa? Nah, hasilnya itu 748,36 cm pangkat 2. Nah, kita langsung lanjut ke slide 2. Slide berikutnya yaitu soal 2 yang diberitahukan untuk membuat aplikasi integral parsial atau akumulasi massa dari laju aliran. Nah, ini ada latar belakangnya, kita bacain dulu. Nah, ada sebuah tangki di sini, cairannya dengan laju aliran massa atau M yang berubah terhadap waktu T. Laju aliran massa tersebut dalam kilogram atau menit didefinisikan oleh fungsi berikut. Nah, ini formnya M. Nah, ini formnya ya, bisa dilihat M T sama dengan T pangkat 2 plus 1 I pangkat 0,3T. Nah, tujuan kita adalah kita menghitung total massa cairan atau M ya, yang terkumulasi masuk ke dalam tangki dalam rentang waktu dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 4 menit. Secara matematis, total massa ini merupakan hasil integral dari fungsi laju aliran terhadap waktu. Nah, ini formnya bisa dilihat formnya, atau bahasa Portugis formula. Nah, ini bisa dilihat. Oke, kita masuk ke slide berikutnya ya, penyelesaian soal 2 itu integral parsial. Nah, langkah pertama, integral parsial pertama, kita diberitahukan integral utama untuk mencari massa total M. Nah, ini formnya ya, kita bisa lihat ini formnya. Nah ini misalkan kita dapat soal kayak gini ya, kita harus menggunakan rumus ini, rumusnya ini ya, kita harus menggunakan rumus ini. Terus nanti hasilnya seperti ini, bisa dicoba, nanti hasilnya seperti ini. Kita menggunakan rumus U du per uu min u du. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Yaitu integral parsial kedua ya. Nah, untuk menyelesaikan
soal ini kita harus menggunakan pemisahan kedua. Nah, misalnya ada soal seperti ini, kita harus menggunakan rumus yang ini juga. Nah, terus nanti hasilnya dapat ini. Nah, lanjut ya, kita masuk ke slide berikutnya, itu langkah 3. Nah, di sini kita gabungkan hasil dan evaluasi batas 0,4 ya. Nah, di sini kita substitusikan hasil integral partial kedua ke dalam partial utama. Nah, ini partial keduanya kita substitusikan ke dalam pemesanan utama. Nah, sekarang kita bisa hitung nilai total massa atau M yang mengevaluasi batas atas T sama dengan 4 dan batas bawah T sama dengan 0. Oke, kita evaluasikan untuk batas atas ya, T sama dengan 4. Nah, di sini kita ketahui bahwa pangkat 0,3 kali 4 sama dengan pangkat 1,2, itu totalnya ini 3,3201. Nah, suku pertama dapat 188.14, suku kedua dapat 295.12, suku ketiga kita dapat 245.93. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa total untuk T sama dengan 4 berapa. Nah, caranya kita gabungin ini semua. Ini suku pertama, suku kedua dan suku 1 dan suku 2 dan suku 3 kita samain semua, lalu kita dapat 138/95. Nah, kita udah ketahui bahwa T sama dengan 4 adalah 138.95. Oke, langkah berikutnya adalah evaluasi untuk batas bawah T sama dengan 0. Oke, kita udah ketahui bahwa batas bawah atau T sama dengan 0 yaitu pangkat 0 sama dengan 1. Nah, suku pertama kita dapat 3,33, suku kedua kita dapat 0, suku ketiga kita dapat 74,07. Nah, total untuk T sama dengan 0 yaitu kita gabungin ya, suku pertama sampai 3. Jadi untuk T sama dengan 0 itu 77/40. Gitu teman-teman. Masuk ke slide berikutnya ya, yaitu kita diberitahu untuk menghitung nilai M. Nah, menghitung nilai M ini sangat mudah ya teman-teman. Kita hanya butuh nilai T sama dengan 4 diminus sama nilai T sama dengan 0. Nah, ini total nilai T sama dengan 4 dan total nilai T sama dengan 0. Nah, kita dapat 61/55 kg. Nah, lalu catatannya nilai akhir dapat sedikit bervariasi tergantung pada jumlah angka desimalnya yang digunakan dalam pembulatan di pangkat 1/2. Nah, kita langsung masuk ke penjelasan makna nilai M. Oke, berdasarkan konteks persoalan yang diberikan, nilai M merepresentasikan total massa cairan yang berhasil masuk ke dalam tangki selama rentang waktu 4 menit pertama. Pengisian yaitu dari saat pengisian dimulai T sama dengan 0 menit hingga menit keempat T sama dengan 4 menit ya. Secara fasis, meskipun laju aliran massa M atau T berubah-ubah setiap menitnya,
sesuai fungsi eksponensial yang diberikan. Nilai M yang diperoleh melalui proses integrasi adalah jumlahnya keseluruhan akumulasi massa yang masuk selama periode tersebut dengan suatu kilogram. Terima kasih atas perhatiannya. Saya minta maaf kalau ada kata salah. Saya Magnus Ferdinand Jimenez. Thanks for watching. Bye bye.